Siap ya? Mungkin paginya kita hari ini kita asupi dengan sedikit materi yang berhubungan dengan keadaan kita sekarang nih, perubahan sosial. Yang pertama, boleh di next. Nah, kita membahas tentang perubahan sosial dalam masyarakat nih. Kalau kita ngomongin perubahan sosial, pasti kalian udah lekoh banget lah gitu ya. Dari kelas 11 kemudian sekarang masuk ke kelas 12. Jadi perubahan sosial nih, kalau kita lihat pasti yang berhubungan dengan teknologi, kemudian yang berhubungan dengan gaya hidup gitu ya. Dari era 90, 2000, sekarang mungkin udah masuk 2020, banyak banget perubahan yang terjadi di masyarakat kita. Boleh di next lagi Pak Jamal? Nah, boleh. Sebelumnya tujuan pembelajaran tentang perubahan sosial nih supaya kalian tahu bahwa bentuk nyata perubahan di lingkungan kalian, kemudian dampak positif dan negatifnya dari perubahan sosial, dan yang pasti dari dampak-dampak negatif nih kalian bisa tahu solusinya apa sih kira-kira ketika ketika di negara kita banyak yang berubah, yang dulunya misalkan kalian biasa jalan kaki mungkin orang tua ke sekolah, tapi sekarang semua udah via Gojek atau via Grab. Nah itu boleh di next lagi Pak Jamal, teman-teman. Next lagi. Nah langsung aja ya secara singkat, perubahan sosial menurut ahli. Next. Yang pertama menurut Salah Sumarjan, ya. Menurut Salah Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam lembaga masyarakat. Boleh di next Pak Jamal. Next. Apa kelewat ya? Yang ada gambar ahlinya. Enggak ya, udah. Oke, langsung aja. Jadi ulangi tadi, menurut Salah Sumarjan, si perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam sebuah lembaga yang akhirnya si lembaga ini berubah, membuat masyarakat pun ikut berubah. Contohnya perubahan dari fungsi lembaga keluarga. Sekarang ibu banyak yang bekerja, contohnya mungkin ibu. Ketika ibu banyak yang bekerja, nah tiba-tiba muncullah yang namanya sekolah full time, atau mungkin muncul banyaknya tempat penitipan anak. Nah itu yang dimaksud dengan perubahan sosial oleh Salah Sumarjan. Masuk poin selanjutnya, faktor penyebab perubahan sosial. Pertama, adanya perubahan dari lingkungan fisik. Kemudian yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Seperti yang tadi Ibu bilang, ditemukan teknologi baru, misal handphone kah, atau misalkan sekarang kalian bisa zoom sama ibu, ini kan karena penemuan baru dari teknologi seperti canggihnya internet. Kemudian poin selanjutnya adanya pertambahan penduduk, dan yang terakhir perubahan dari lembaga sosial yang sudah ibu jelaskan tadi dari Salah Sumarjan. Next, kita masuk materi tentang di next lagi Pak Jamal. Nah, faktor pendorong macam-macam ya. Ini turunan dari yang Ibu sebutkan tadi. Adanya kontak dengan kebudayaan lain, adanya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Contohnya, misal nih, tadi Ibu udah ngasih contoh orang tua kalian ke sekolah dulu jalan kaki atau naik sepeda. Mungkin kalau dekat nggak masalah, tapi kalau jauhnya 10 km, dipikir-pikir kayaknya capek deh. Waktunya habis di jalan daripada buat belajar di sekolah. Seperti itu akhirnya membuat masyarakat kita butuh sesuatu hal yang baru, perubahan baru. Dicarilah sebuah teknologi yang kira-kira biar cepat pakai apa ya? Oh, muncullah mobil, muncullah motor. Nah, setelah ditemukan motor mobil, dulu yang bisa pakai motor sama mobil mungkin yang punya aja. Sekarang mulai tahun 2010, 2015 ditemukanlah yang namanya aplikasi. Nah, si aplikasi ini mempermudah kita. Kita nggak punya motor di rumah, tapi pingin pakai motor ke sekolah. Pakai apa? Gojek atau misalnya Grab. Misalnya, Bu, saya bawa teman rombongan mau pergi ke kafe, tapi kita nggak mau naik angkot, ya udah bisa juga pakai Gokar. Nah itu salah satu contoh faktor pendorong itu karena manusianya itu sendiri yang ingin berubah.
Boleh di next Pak Jamal. Di next lagi. Nah, kita masuk ke faktor penghambat. Ibu ambil garis besarnya ya. Faktor penghambat dari tidak terjadinya perubahan sosial yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena misalkan nih masyarakatnya tidak memiliki pendidikan yang mumpuni. Mereka merasa bahwa kalau misalkan nih ada teknologi masuk, contohnya ya ibu ambil contoh masyarakat Baduy. Mereka sampai detik ini tidak mau menerima perubahan sosial, tidak terjadi perubahan apapun di masyarakat Baduy. Kenapa? Mereka tidak punya pendidikan yang mumpuni. Kalau misalkan teknologi masuk itu akan membantu mereka. Mereka tidak punya pendidikan itu, ilmu itu, sehingga sampai detik ini masyarakat Baduy tidak tidak terjadi perubahan di kampungnya. Begitu. Kemudian yang kedua, kurangi interaksi dengan masyarakat lain atau budaya lain. Kita ambil contoh beberapa kota. Ada suatu provinsi atau kota nih di daerah Papua, di ujung sana ya, di ujung Indonesia. Karena interaksi mereka dengan orang luar sangat sedikit, mereka tidak tahu telah terjadi perubahan di luar sana, sehingga mereka pun merasa bahwa oh ya sudah, kita hidup seperti ini saja. Padahal masyarakat Papua itu adalah salah satu masyarakat yang sebenarnya menerima perubahan. Cuma karena interaksinya sangat sedikit dan menuju Papuanya pun sulit, akhirnya mereka juga melakukan perubahannya sangat lambat. Tidak seperti di kota Jakarta, kota Bandung. Nah, karena kota Jakarta atau misalnya kota-kota besar itu interaksinya sangat intens dengan berbagai daerah atau bahkan dengan masyarakat luar negeri, akhirnya seperti kalian tiba-tiba bisa ngomong Korea-Koreaan gitu ya, karena kalian mengerti teknologi, atau misalkan kalian ketemu sama orang Jepang di sekolah, kalian belajar bahasa Jepang, atau misalkan kalian tiba-tiba suka makan ramen lah, atau makan makanan yang sebetulnya bukan makanan asli kalian. Nah, itu salah satu bentuk yang mendorong ya, yang menghambatnya. Kenapa? Karena mereka tidak mau berinteraksi. Kalau kota Bandung, Jakarta, kita sangat menerima dengan adanya interaksi yang intens. Kemudian poin selanjutnya adalah prasangka atau suuzonan kalau kalian nyebutnya. Mungkin pertanyaan atau bu kurang jelas atau kayak gimana, kita lanjutkan via WhatsApp group. Jangan lupa absen yang tadi. Tugas nanti akan Ibu sampaikan juga via WhatsApp group karena waktunya kita terbatas ya. Mungkin sekian sampai di sini, kita ketemu lagi nggak minggu depan, mungkin minggu selanjutnya kita bakal zoom lagi. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.